Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Seruyan yang berbahagia, ngaji kita yang ke-16 yaitu ngaji kitab hadis Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri tutakhadu khallan faqala la, akhrajahu Muslim. Hadis dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoi beliau. Beliau berkata bahwa Rasulullah ditanya tentang khamr, tentang arak yang tutakhadu khallan, yang diproses menjadi cokak. Kemudian Rasulullah menjawab tidak boleh. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan, ditakhrij oleh Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari hadis pendek di atas dijelaskan oleh pengarang kitab Ibanatul Ahkam. Ada beberapa fikih hadis. Yang pertama, la yajuzu takhlilul khamri wala tadhuru bitakhlili. Tidak boleh memproses khamr menjadi cukak, dan juga cukak yang diproses, khamr yang diproses menjadi cukak, maka cukaknya posisinya tetap tidak suci, artinya dihukumi najis. Ini merupakan pendapat wa hadza madhhabu Syafi'i wa Ahmad. Ini merupakan pendapat Syafi'i dan Imam Ahmad. Artinya bahwa fikih hadis yang pertama ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad, di mana khamr, arak, tidak boleh diproses menjadi cukak. Kalaupun itu dilakukan, maka posisi cukak tetap dihukumi tidak suci atau dihukumi sebagai najis. Yang kedua, ijma'ul a'immati ala annal khamra idzan taqalat binafsiha khallan toharat. Imam madhab bersepakat atau berijma bahwa
Anal khamra idzan taqalat binafsiha, ketika khamr, ketika arak itu berproses dengan sendirinya menjadi cuka, maka posisi cuka dihukumi tahurat sebagai benda yang suci, artinya dia tidak najis. Hadirin jamaah Pemuda Ansor, Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Seruyan yang berbahagia, dari hadis ini memberikan panduan kepada kita bahwa ulama sepakat, imam madhab sepakat bahwa posisi khamr itu adalah najis. Begitu juga posisi cuka yang merupakan hasil dari proses khamr arak yang dirubah, diproses dengan sesuatu, mungkin bahan kimia atau benda yang lain, sehingga ia menjadi cuka karena keterlibatan manusia, artinya diproses, maka cuka tersebut posisinya adalah tetap tidak suci, artinya najis. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika cuka yang sebagai hasil proses dari arak yang najis, kemudian cuka sebagai hasil proses yang diproses manusia sebagai cuka posisinya najis, sehingga ketika baju kita, pakaian kita terkena khamr, terkena arak, maka apabila kita sholat pakai baju yang kena arak tersebut, sama dengan kita memakai baju yang posisinya kena najis, artinya sholat kita tidak sah. Begitu juga baju kita, sarung kita terkena cuka yang merupakan hasil proses daripada arak, daripada khamr, maka posisinya baju kita, sarung kita yang terkena cuka tersebut, maka tetap dihukumi sebagai najis, atau baju kita mutanajis, artinya kena najis. Itu akan kita rasakan mungkin kalau di Kalimantan, yang kami rasakan ketika naik klotok, naik longboat atau naik mobil, karena memang masyarakat kita yang heterogen, kadang di antara penumpang ada yang membawa khamr dalam botol aqua, botol aqua, yang kemudian ketika terinjek atau tertekan tentunya dia akan karena mungkin menutupnya tidak visit, tidak kencang, sehingga bisa jadinya meleleh kemana-mana. Nah, jika demikian, maka ketika baju kita terkena arak tersebut, maka kita harus ya paling tidak baju kita yang kita najis itu tidak kita gunakan untuk sholat. Artinya kita menggunakan sarung, menggunakan baju
yang ada di masjid atau musola. Ya, sementara ini di setiap perjalanan kita, masjid atau musola sudah disediakan pakaian baik sarung atau mukena yang disediakan oleh panitia masjid bagi musafir yang mungkin mampir untuk melakukan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat untuk kita bersama, untuk kesempurnaan ibadah kita, untuk kesempurnaan sholat kita. Jangan sampai ceceran arak di perjalanan ketika kita naik travel yang mungkin penumpangnya bermacam-macam. Tentunya kita harus hati-hati. Syukur-syukur kita membawa pakaian satu atau sarung satu untuk persiapan kalau baju kita atau sarung kita terkena najis, dalam di sini adalah kena khomer yang ada di kendaraan yang kita naiki. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi